Film dilanjutkan. Sedangkan Enji, ia mencoba membakar sekolah Hyosan. Akhirnya militer pun pergi meninggalkan sekolah Hyosan. Guinam pun mencoba untuk mencungkil matanya Cheongsan, akan tetapi Namra berhasil mencegahnya, hingga pintu atap pun terbuka otomatis jika terjadi kebakaran. Akan tetapi bantuan sudah pergi, mereka semua terjebak di atap sekolah. Mereka masih tidak aman karena Guinam masih mengejarnya. Namra mengetahui bahwa Guinam sudah pergi. Shin pun berpindah kepada Eunji, di mana ia pergi meninggalkan SMA Hyosan. Suhyok dan Cheongsan sangat bingung kenapa Guinam tidak mati. Cheongsan juga yakin bahwa Namra juga seperti Guinam. Mereka pun membuat sebuah lubang SOS agar bantuan bisa melihatnya. Sedangkan Panam ia masih menelusuri setiap kota Hyosan untuk menuju SMA Hyosan. Begitu juga dengan Jae-ik dan juga si YouTuber. Mereka berdua masih terjebak di sebuah atap. Jae-ik mempunyai sebuah ide dengan melempar beberapa kaleng cat untuk menjauhkan zombie darinya. Tak lama kemudian, bus pun datang dan ternyata itu adalah Ucheo dan juga anak-anak. Jae-ik dan juga si YouTuber langsung naik ke bus tersebut. Dan mereka pun pergi menuju tempat aman. Shin pun berpindah kepada Cheongsan dan juga teman-temannya, di mana mereka sangat kelelahan melewati hari-hari yang sangat panjang. Dan malam akan segera tiba, di mana mereka menyiapkan api unggun, karena mereka membuat api unggun gagal sehingga Namra memberikannya korek api. Di tengah perjalanan, Ucheo tidak sengaja menabrak seseorang dan ternyata itu adalah Eunji. Meskipun tertabrak, Eunji tidak merasa kesakitan. Hingga tak lama kemudian militer pun menyelamatkan mereka. Sedangkan Hari dan juga kelompoknya, Hari mengajari mereka agar bisa memanah. Mereka semakin dekat satu sama lain. Begitu dengan Cheongsan dan juga teman-temannya, di mana mereka duduk melingkar dan juga sambil bernyanyi. Shin berpindah kepada Guinam, di mana ia akan pergi kembali ke atap. Begitu juga dengan Naeon, di mana ia menemukan HD cam yang digunakan teman-temannya dan memutar beberapa video, di mana di dalam video itu nampak teman-temannya sangat kelaparan, sehingga Naeon menyiapkan makanan untuk teman-temannya. Naeon ingat perkataan gurunya bahwa Naeon harus kembali kepada teman-temannya, bahwa Naeon telah menyesal membunuh Gyeongsu. Sehingga Naeon pun bersiap-siap untuk pergi ke atap dengan membawa makanan. Namun tak disangka Naeon pun bertemu dengan Guinam, di mana Guinam melihat Naeon membawa makanan untuk teman-temannya. Karena Guinam merasa lapar sehingga Guinam pun memakan Naeon hidup-hidup. Malam harinya, Cheongsan dan juga teman-temannya saling berkata jujur, di mana Cheongsan berkata jujur dan teman-temannya sangat mendukung. Cheongsan berkata jujur bahwa ia sangat menyukai Onjo. Namun Onjo menganggap Cheongsan hanya bercanda, karena Cheongsan adalah temannya dari kecil, sehingga Onjo pun kecewa kepada Cheongsan. Karena sudah kenyang, Gwinam pun menaiki dinding sekolah untuk menuju ke atap. Meskipun Onjo kecewa kepadanya, Cheongsan tetap meminta maaf kepadanya. Hingga tak lama kemudian, Gwinam pun sampai ke atap dan langsung menyerang Cheongsan dan hendak mencungkil matanya.
Akan tetapi Suhyok membantunya, namun kekuatannya tidak seimbang, sehingga Namra berubah dan langsung menyerang Gwinam. Namra pun berhasil melempar Gwinam dari atap. Scene berpindah kepada militer, di mana mereka masih mencari asal-usul virus ini. Tak lama kemudian, bawahannya datang dan memberitahunya bahwa seorang detektif tahu soal virusnya. Jae-ik pun menjelaskan mengenai virus itu dan laptopnya berada di SMA Hyosan, sehingga militer mengadakan sebuah misi untuk mengambil laptop di SMA Hyosan. Dan Eunji kembali bertemu dengan temannya kembali, di mana Eunji sangat lapar sehingga ia memakan temannya sendiri. Kita berpindah kepada Namra, di mana ia berbicara bahwa suatu saat nanti mereka harus berteman seperti ini di depan api unggun. Tak lama kemudian, mereka pun mendengar helikopter yang terus mendekat ke SMA Hyosan. Dan militer pun akhirnya menemukan keberadaan Cheongsan dan kawan-kawannya. Akan tetapi, militer menyuruh mereka untuk tiarap dan memeriksa satu persatu. Namun, tidak bagi Namra di mana suhu tubuhnya sangat rendah, sehingga militer pun memberikannya selimut hipotermia. Militer pun berjanji akan menyelamatkan mereka sesudah mengambil laptop. Misi pun dimulai di mana Gwina masih hidup. Akhirnya militer pun berhasil memindahkan data milik Pali. Militer pun keluar dari lab. Sedangkan di pos karantina ada sebuah insiden di mana Eunji memakan temannya sendiri. Sehingga militer pun menyeru bawahannya untuk menggagalkan penyelamatan Cheongsan dan juga teman-temannya. Sehingga Cheongsan dan juga teman-temannya harus bertahan hidup karena regu penyelamat tidak akan ada yang datang. Begitu juga dengan Hari dan kelompoknya. Cheongsan sangat kecewa kepada regu penyelamat. Shin berpindah kepada ibu dewan bahwa ia sangat bertanggung jawab terhadap pelarian ayahnya Onjo, dan ibu dewan siap menghadapi hukuman. Kita beralih kepada ayahnya Onjo yang masih menuju SMA Hyosan. Di perjalanan, ia bertemu dengan seseorang, di mana orang itu meminta bantuan kepadanya untuk menyelamatkan istrinya. Akan tetapi, Panam harus menyelamatkan putrinya Onjo yang masih terjebak di sekolah. Dan ia hanya memberikannya sebuah senjata untuk bertahan hidup. Begitu juga dari pihak militer mengklaim bahwa semua warga Hyosan dikategorikan sebagai orang terinfeksi tanpa gejala akibat Eunji tertangkap. Sehingga anggota dewan dan juga warga yang baru dievakuasi akan dipindahkan ke ruang khusus. Begitu juga dengan Jae-ik dan juga anak-anak. Kita beralih kepada Namra, di mana ia sangat kesakitan mendengar sebuah petir, di mana itu adalah titik lemahnya virus Jonas dan juga para zombie. Tak lama kemudian, hujan pun turun, di mana Cheongsan dan juga teman-temannya sangat bahagia karena mereka sudah berhari-hari tidak minum, dan mereka sangat bersyukur meskipun meminum air hujan. Cheongsan pun memiliki sebuah ide untuk keluar dari sekolah sebelum hujan reda, karena jika berdiam diri, mereka akan mati konyol. Akhirnya mereka pun akan menuju ke sebuah gedung di belakang sekolah yang terhubung langsung dengan kota Yangdong. Mereka sangat berhati-hati agar tidak menimbulkan suara yang terlalu berisik. Begitu juga dengan Hari dan kelompoknya, di mana ini adalah kesempatan mereka untuk melarikan diri.
Cheongsan dan teman-temannya sudah sampai di lapangan. Akhirnya mereka pun harus menyeberangi lapangan dengan sangat berhati-hati. Namun di perjalanan, Cheongsan harus menerima kenyataan di mana ia melihat ibunya sudah berubah menjadi zombie. Daeso mencoba membunuhnya, tapi Cheongsan menghentikannya. Seketika rencana menjadi kacau hingga mengundang para zombie. Teman-temannya pun membawa Cheongsan. Di tengah perjalanan, Hyo terjatuh. Namun Jimin malah membiarkannya dan memilih untuk pergi. Tak disangka dari belakang datang Hari dan juga kelompoknya. Dan ternyata Wujin adalah adiknya Hari. Akhirnya mereka semua masuk ke ruang olahraga. Namun di ruangan itu banyak sekali zombie sehingga Jon Seong tergigit oleh zombie. Dan mereka semua kembali terjebak. Begitu dengan temannya Hari, ia harus berpisah dan meninggalkan kelompoknya. Scene berpindah kepada Jimin, di mana ia benar-benar sendirian dan diburu oleh para zombie. Hingga Jimin digigit oleh para zombie. Sedangkan para militer masih membahas mengenai virus bahwa satu-satunya cara adalah mengorbankan kota Hyosan. Namun anggota dewan menolak kota Hyosan harus dikorbankan. Cheongsan dan teman-temannya masih terjebak di ruang olahraga. Cheongsan masih memikirkan kejadian semalam. Lalu Onjo pun mengajak Cheongsan untuk makan sesuatu saat nanti ketika mereka sudah berhasil selamat. Dan itu yang membuat Cheongsan menjadi semangat setelah kejadian yang menimpanya. Kita berpindah kepada Panam, di mana ia membuat tanda di setiap pohon agar tidak tersesat. Namun ia terjatuh sehingga meninggalkan senter miliknya dan menuju SMA Hyosan. Begitu dengan Wujin, di mana ia sangat senang mendengar kakaknya masuk tim nasional. Tak lama kemudian, datanglah Daesu bahwa ia menyukai Hari sudah lama. Namun itu hanya membuat Hari kesal. Di tengah kekacauan, Daesu memiliki sebuah ide untuk membuat lingkaran dari troli. Dan itu adalah satu-satunya jalan keluar. Akhirnya mereka saling membantu untuk membuat lingkaran. Namun, sepertinya di antara Jon Yeong dan juga kakak kelasnya, Mijin tidak baik. Sehingga Namra menyuruh mereka untuk memungut suara. Dan mereka semua lebih setuju kepada pendapat Jon Yeong. Dan Jon Yeong akan sepenuhnya bertanggung jawab. Sedangkan militer masih bingung mengenai virus yang ada pada Eunji. Tak lama kemudian, militer mendapatkan info bahwa para zombie sudah masuk ke kota Yangdong. Kita berpindah kepada Cheongsan, di mana ia menemukan sebatang coklat, dan Cheongsan membagikannya dengan teman-teman. Namun Daesu tidak sengaja menghabiskan coklat itu yang membuat Jon Yeong tidak makan. Akhirnya, sesuai rencana, mereka pun keluar dari ruangan dan membuat sebuah blokade lingkaran untuk mencoba keluar. Jon Yeong pun menyelamatkan kakak kelasnya yang membuat ia harus tergigit. Sehingga Jon Yeong keluar dari lingkaran dan menjadikan dirinya sebagai umpan, yang membuat teman-temannya kehilangan satu orang teman terbaiknya. Lalu, para militer sudah mempunyai solusi, yaitu membom seluruh kota Hyosan, karena jika tidak, virus itu akan menyebar di seluruh Korea.
Sedangkan Panam, ia sudah memasuki sekolah Hyosan dan mulai mencari keberadaan Onjo. Akhirnya, Cheongsan dan teman-temannya sudah menemukan pintu keluar. Akan tetapi, pintu itu terkunci rapat dan tidak bisa dibuka dari dalam, yang membuat mereka pasrah. Namun, tak disangka pintu itu pun terbuka oleh Panam. Panam senang Onjo masih selamat. Scene berpindah kepada Guinam, di mana ia masih mencari keberadaan Cheongsan. Akan tetapi Guinam bertemu dengan temannya Hari. Guinam pun hendak meninggalkannya, akan tetapi temannya Hari melarangnya untuk keluar, sehingga Guinam membunuhnya. Sedangkan Cheongsan dan yang lain menuju ke kota Yangdong. Namun mereka harus terjebak di sebuah lapang tenis. Karena zombie-zombie sudah masuk, Panam mencoba mengalihkan para zombie, sehingga mereka bisa keluar. Dan Panam menyuruh Cheongsan untuk membawa Onjo pergi. Karena di sini Panam akan mengorbankan dirinya. Dan disinilah Onjo terakhir bertemu dengan ayahnya. Akhirnya Cheongsan dan teman-temannya masuk ke bangunan. Akan tetapi di bangunan itu banyak sekali zombie. Sehingga mereka pun harus terjebak kembali di sebuah bangunan. Namra pun menyuruh mereka untuk diam karena para zombie bisa mendengarnya. Cheongsan pun langsung merangkul Onjo bahwa semuanya akan baik-baik saja. Begitu dengan Hari, ia berbicara bahwa jika tidak ayahnya Onjo, mereka semua akan mati. Lalu Hari pun mengajak Mijin untuk mencari jalan keluar. Guinam pun mencari Cheongsan di ruang olahraga dan bertemu dengan Joneong yang sudah berubah menjadi zombie. Dan Guinam pun berhasil mencium keberadaan Cheongsan. Begitu dengan para militer, di mana mereka menguji virus biasa dan virus Jonas, yang ternyata keduanya memiliki kelemahan terhadap suara bising. Sehingga militer pun akan memancing para zombie hingga ke lokasi sasaran, bahwa militer akan menempatkan 4 titik untuk meledakkan para zombie. Begitu dengan Namra, di mana ia benar-benar sangat lapar dan hendak menggigit Suhyok. Namun ia malah menggigit dirinya sendiri. Hingga Cheongsan mempunyai sebuah ide, namun idenya dibantah oleh teman-temannya karena mereka tidak mau ada yang harus berkorban lagi. Namra pun mendengar sebuah suara bahwa mereka harus berlindung di bawah tanah karena sebentar lagi para militer akan meledakkan sekolah Hyosan. Para militer pun menerbangkan drone dan mengaktifkan generator suara. Drone pun menyebar di seluruh kota Hyosan, di mana para zombie dibawa ke titik sasaran yang sudah ditandai. Tak lama kemudian, Cheongsan dan teman-temannya mendengar suara Ginam. Dan ternyata Guinam pun berhasil menemukan Cheongsan dan langsung membalaskan dendamnya. Dan Guinam pun menggigit tangannya Cheongsan. Namun tak lama kemudian suara bising pun melemahkan Guinam. Sehingga Cheongsan dengan mudah melempar Guinam. Cheongsan pun memberikannya sebuah nama kepada Onjo bahwa ia harus menjaganya baik-baik. Disinilah perpisahan antara Cheongsan dan juga Onjo yang sudah berteman selama 12 tahun.
Cheongsan langsung memancing para zombie sehingga teman-temannya dapat menyelamatkan diri. Akhirnya mereka sampai di belakang sekolah. Tak sampai di situ pertarungan antara Cheongsan dan juga Gwinam, di mana Gwinam masih ingin mencungkil mata Cheongsan. Hingga mereka berdua pun bertarung. Dari segi berkelahi, Gwinam memang tidak pandai. Hingga Gwinam pun berhasil mencungkil mata Cheongsan. Pada akhirnya, militer pun membom semua titik yang sudah ditandai. Begitu juga dengan SMA Hyosan yang dibom, sehingga ledakan dahsyat pun terjadi. Dan Cheongsan juga berhasil membunuh Gwinam. Akhirnya semua titik yang ada di kota Hyosan sudah diratakan, dan operasi militer pun sudah selesai, sehingga para militer akan menyisir seluruh kota Hyosan. Militer pun memberitahu anggota dewan bahwa ia sudah meledakkan kota Hyosan, yang membuat anggota dewan marah. Hingga pada akhirnya jenderal yang bernama Jin Seonmo itu pun akan melakukan bunuh diri, karena ia merasa sudah menyesal meledakkan kota Hyosan, karena tidak ada jalan lain selain itu. Dan ia merekamnya langsung. Dan sebelum itu ia pun menelepon istrinya, dan pada akhirnya ia pun melakukan bunuh diri. Dor. Seluruh kota Hyosan pun hancur lebur. Suhyok dan teman-temannya selamat meskipun Daesu mengalami cedera di kakinya. Suhyok pun mengajak mereka untuk pergi, akan tetapi Onjo akan mencari Cheongsan terlebih dahulu. Onjo melihat sekolahnya hancur dan mencari keberadaan Cheongsan. Namra pun memberitahunya bahwa ia tidak mencium apapun di sini, dan Onjo harus menerima semua ini. Akhirnya mereka pun menuju ke kota Yangdong. Meskipun sudah pemboman, namun masih ada beberapa zombie yang masih hidup, sehingga para tentara menandai setiap zona, yaitu zona aman dan zona yang tidak aman. Mijin merasa mereka sudah tersesat, namun Wujin melihat sebuah tanda, yaitu tanda yang sebelumnya dipasang oleh Panam. Begitu dengan Onjo, ia menemukan sebuah senter milik ayahnya yang sebelumnya terjatuh, sehingga itu membuat Onjo semakin sedih. Suhyok dan yang lain pun sudah memasuki kota, di mana keadaan sangat sepi, tak ada kehidupan. Namun tak lama kemudian, Namra mencium bahwa para zombie sedang mendekat, dan jumlahnya pun lumayan banyak. Karena Daesu yang sudah tidak kuat berjalan, sehingga mereka pun akan melawan para zombie. Di tengah keributan, demi menyelamatkan kakaknya, Wujin tergigit oleh zombie, sehingga Wujin harus berakhir di sini. Dan Namra pun langsung membunuhnya. Namra pun merasa bahwa ia sangat lapar. Ketika di perjalanan, ia merasa harus memakan teman-temannya. Namun, ia masih bisa mengendalikannya, sehingga Namra pun harus meninggalkan teman-temannya. Suhyok pun menyadari bahwa Namra tidak ada,
sehingga Onjo dan Suhyok mencari keberadaan Namra. Namra pun ditemukan di mana ia sedang memakan zombie. Namun Namra menyuruhnya untuk tidak mendekat dan langsung menyerang Onjo. Namun Namra keburu sadar dan langsung meninggalkan mereka berdua. Akhirnya Suhyok dan teman-temannya berhasil diselamatkan dan dibawa ke tempat karantina. Onjo pun bertemu dengan rekan ayahnya, yaitu Usin. Onjo pun memberitahunya bahwa ayahnya tidak selamat. Sebelum masuk, mereka pun diinterogasi terlebih dahulu mengenai Pali untuk penyelidikan. Sungguh amat sedih bagi orang-orang yang selamat, karena mereka kehilangan orang yang mereka sayangi. Tidak terasa mereka pun sudah 4 bulan di karantina, di mana malam harinya Onjo menyelinap untuk keluar melewati dinding. Dan Onjo pun memberi penghormatan kepada teman-temannya yang sudah gagal, termasuk Cheongsan yang ia cintai. Tak lama kemudian, Onjo pun melihat sebuah cahaya yang berasal dari SMA Hyosan. Sehingga Onjo pun menemui Suhyok dan memberitahunya bahwa Onjo melihat sebuah cahaya di atap sekolah, dan Onjo yakin bahwa itu adalah Namra. Hingga malam hari pun tiba, di mana semua teman-temannya yang selamat sudah menunggu Onjo. Lalu mereka pun melewati dinding dan memberi sebuah penghormatan. Mereka pun melihat sebuah cahaya. Akhirnya mereka pun sampai di atap sekolah Hyosan. Dan tak disangka, mereka pun menemukan api unggun yang dibuat oleh Namra. Namra pun sangat senang karena teman-temannya datang kembali. Onjo pun mengajaknya untuk pergi, akan tetapi Namra memilih untuk berdiam diri di sini bersama kelompoknya yang sama seperti dirinya. Akhirnya film pun selesai. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like and subscribe agar channel ini semakin berkembang. Enjoy!